Jumpa dengan saya Winda. Dan saya Alwi. Hari ini kita ada yang seru nih Kak. Apa itu? Kita mau eksplor Polres Cimahi. Wow. Ada apa aja di Polres Cimahi? Yuk, kita cari Kapolres nih. Oke. Tapi ini apa nih Kak? Kebetulan banget nih, ada Iya, poster nih poster. tentang katakan tidak pada narkoba. Pas banget. Kita ini hari ini agendanya mau membahas tentang narkoba. Wah, Ya, serba-serbi cocok narkoba, sekali. penanggulangan narkoba yang dilaksanakan oleh Polres Cimahi. ya. Jaga wibawa, amanah, ramah, dan berakhlak. Wah, keren sekali Keren, keren, jargonnya. keren. Cakep. Iya, bagus ya, Nih, banyak ada poster-posternya. poster edukatif ya. Edukatif Edukatif. banget, menarik. Jadi masyarakat yang datang pun Iya. bisa langsung mengetahui nih apa Iya. saja program-program yang ada di Polres Cimahi ya. Nih profilnya nih ada Pak Kapolres, ada Wakapolres, kemudian semua ada pejabat Polres ya, Bak ada dan di Sat, sini. ada semua di sini. Iya. Iya, jadi masyarakat bisa mengenali semuanya. Dan ini nih, wih ada satu lagi nah, Iya. ini yang paling penting ini. Ini bukti bahwasannya Polri itu mendukung program Astacita Cita dari Bapak Presiden Iya. ya. Sini dijelasin 1 sampai 8. Wah, luar Nanti kita mau ngebahas tentang narkoba. ya. Jadi ini adanya di nomor 7 Kak. Oh ya benar pemberantasan Memperkuat korupsi dan narkoba ya. Jadi masuk segalanya ya. Oke, kita explore sekarang Pak Kapolres dan Polres Cimahi. Let's go. Selamat pagi Bapak. Selamat Mungkin kita akan nanya-nanya sedikit nih Pak tentang penanggulangan kasus narkoba terutama di Polres Cimahi Pak. Jadi ini kan banyak para pendengar dan penonton podcast kita mungkin yang belum paham jenis-jenis narkoba apa saja yang sering beredar di masyarakat dan juga dampaknya itu apa aja Pak untuk masyarakat, bisa ke keluarga ataupun lingkungan kita sekitar Pak. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa narkoba itu kan ada beberapa golongan ya, golongan 1, 2, dan 3. Tapi yang sering dan menjadi komoditas untuk masyarakat diantaranya itu ya karena ganja, ya kan, sabu-sabu, Iya Pak. itu memang sering menjadi konsumsi buat mereka. Ditambah lagi ada obat-obatan yang menjadi peredarannya yang dibatasi ya. Sebenarnya penggunaannya adalah untuk kesehatan sebenarnya, namun disalahgunakan, dijual bebas. Sampaikan penyalahgunaan narkoba. Ya, betul. Makanya disampaikan adalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, di wilayah Cimahi sendiri untuk obat-obatan yang jenis yang diawasi itu memang banyak beredar karena mereka selalu beralasan terkait dengan adanya bahwa mereka sakit, mereka perlu pengobatan. Nah, yang jadi masalah adalah proses penjualannya itu tidak sesuai dengan aturan, jadi jualnya di mana saja. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian dari kita, khususnya dari Polres Cimahi, untuk melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan penjagaan, jangan sampai nanti malah dikonsumsi oleh anak-anak kecil nantinya. Ya, betul Gitu. Pak. Sekarang kan mungkin banyak tuh kasus yang dijual berupa permen ya, Pak, Ya. ya, di anak-anak, terutama anak SD mungkin dia tidak tahu kalau itu barang berbahaya, taunya hanya permen sehingga dibeli ya Pak ya. Itu Ya. banyak. Di sini gimana Pak, ada nggak Pak kasus seperti itu Pak? Kasus-kasus terkait dengan hal itu alhamdulillah untuk sementara tidak ada. Adapun yang ada yaitu tadi penjualan obat-obatan yang memang bisa didapat secara mudah ya, karena memang mereka dengan harga yang bisa terjangkau oleh mereka, kemudian bisa dijual di mana saja. Nah, ini yang sering terjadi dan ini yang terus kita awasi terus. Jadi sebenarnya obat-obatan itu gunanya untuk pengobatan tapi dikonsumsi melebihi dosis ya Pak melebihi ya? dosis, dan orang sehat mengkonsumsi obat-obatan penenangan. Iya, Nah, itu yang akhirnya itu seharusnya ya, menjadi Pak, hal ya. senang dan akhirnya nanti menjadi ketergantungan. Ya. Nah, dilalahnya lagi adalah adik-adik kita ini dari mencoba-coba diajak akhirnya Iya. menjadi konsumsi, menjadi kebutuhan. Apalagi Gen Z ya Pak, ya, mudah banget. Apa bahasanya addicted ya Pak? Iya, ya akhirnya ketergantungan. Ya. Mungkin dari saya Pak ada pertanyaan nih Pak terkait ya kan kita sekarang sudah memasuki era digitalisasi. Ah, Apakah ada Pak di Polres Cimahi ini dibentuk operasi khusus yang menggunakan teknologi digital Pak? ya. Dengan era digital yang ada saat ini, tentu saja kita harus melihat dampak, ada dampak negatif dan ada dampak positif.
Untuk dampak positifnya sendiri tentu saja modernisasi terkait dengan sosialisasi terhadap masyarakat lebih cepat. Tapi di satu sisi juga menjadi alat kejahatan yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan. Ya. Maka dari itulah pada saat kita bermedia sosial, digitalisasi itu harus betul-betul bijak dalam mempergunakannya. Ya. Yang hebatnya adalah sekarang ada aplikasi AI ya. Ya. Nah, aplikasi AI ini justru sekarang bisa membuat seseorang yang tidak ada di sana mendarat di sana. Ya. Nah ini yang tentu saja ini terus-terusan melakukan pengawasan. Ya. Di satu sisi dengan adanya era digitalisasi ini justru membantu kita juga untuk mempercepat proses pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan apa saja sih bahaya narkoba ya, bisa sosialisasi lebih cepat bisa disaring oleh mereka. Penyebaran informasinya lebih tepat, terarah, dan sampai ke level paling bawah, Iya, Pak ya. dan anak-anak juga bisa langsung. Iya. Nah, tapi tetap saja Ya. di mana media sosial juga harus bijak itu tadi. Ya. Kalau tanpa diawasi, masyarakat kita ini semakin dilarang, semakin menjadi penasaran. Nah, itu. Ya. Jadi dapat saya ambil kesimpulan ini sedikit. Semua satker di Polres ini berperan ya Pak ya. Oh iya. Ya, termasuk kolaborasi dengan BNN, dengan LSM dan sebagainya Pak ya. Ini Betul. semuanya Jadi berperan ya Pak. kita dalam memberantas narkoba khususnya itu perlu peran aktif dari semua stakeholder. Ya, bukan hanya dari petugas, masyarakat juga harus berperan aktif. Dan alhamdulillah dengan adanya sistem digital saat ini, masyarakat justru lebih banyak memberikan informasi, banyak memberikan masukan kepada kami dari jajaran Polres Cimahi terkait adanya peredaran narkoba, terkait dengan adanya toko-toko obat-obatan ilegal itu sering masuk melalui Instagram ya, yang akhirnya kita langsung tindak lanjuti. Rekan Winda, ada pertanyaan lagi? Ada nih Pak. Jadi tadi kan kita ini sudah masuk ke menuju Indonesia Maju nih Pak ya. Dan program dari Bapak Presiden itu ada yang namanya Asta Cita ya Pak ya. Nah dari Asta Cita itu ada nomor 7 itu yang menyebutkan salah satunya penanggulangan dan untuk narkoba Pak ya. Nah jadi pencegahan narkoba. Jadi apa aja nih Pak kira-kira terobosan atau langkah-langkah dari Polres Cimahi untuk caranya bagaimana penanggulangan di wilayah Cimahi ini agar bebas dari narkoba, Pak? Ya, tentu saja itu tadi saya bilang, selain peran aktif dari masyarakat, kami pun dari jajaran Polres Cimahi khususnya dari Sat Narkoba itu melakukan langkah-langkah seperti melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah edukasi, kemudian kan kita pun masuk ke sekolah-sekolah untuk bisa memberitahu kepada masyarakat ya, khususnya kepada adik-adik kita tentang terkait bahaya narkoba. Ya, maka dari itu terkait kita melakukan pemberantasan narkoba ini perlu peran aktif seluruhnya. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan penindakan ya, dan di satu sisi kita harus tak pahami bahwa kadang-kadang pemakai ini adalah salah satu korban. Dan tentu saja lebih kedepankan kita bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi sebenarnya semua kasus narkoba itu tidak hanya tindakan hukumnya Pak ya. Jadi untuk penyelesaiannya itu bisa melalui rehabilitasi ya Pak ya. Untuk di Polres Cimahi untuk rehabilitasinya tempatnya ada apa Pak? Oh ada. Jadi kita sudah bekerja sama baik dengan pihak ketiga maupun dengan BNN untuk rehabilitasi yang kita lakukan kepada masyarakat yang menjadi pecandu ya. Menjadi pecandu supaya mereka tidak menjadi kecanduan lagi. Tapi kita pun melihat dari kasusnya ya. Kalau barang buktinya memang hanya sedikit ya, kemudian tidak ditemukan barang bukti dan mereka memang positif ya, kita arahkan untuk rehabilitasi. Yang jadi masalah begitu barang buktinya banyak kemudian dia ingin direhabilitasi. Itu dia sebenarnya pelaku ya Pak ya, bukan korban Pak ya. Jadi untuk masyarakat jangan takut melapor ya Pak ya intinya ya Pak ya. Jadi sekarang kan mungkin stigma di masyarakat, mereka takut untuk melapor nih. Kalau saya positif, aduh jangan-jangan nanti lapor malah masuk penjara, itu enggak ya Pak ya? Tidak, jadi jangan segan-segan untuk melapor. Apalagi bahwa merasa bahwa kita ini adalah korban dari kecanduan, jadi lebih baik langsung
mencoba untuk melaporkan kepada kita sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah memutus rantai dari peredaran itu sendiri. Kedua, kita akan mengarahkan kepada yang bersangkutan supaya tidak tergoda dari teman-temannya nanti ya. Kemudian kita mencoba untuk bagaimana cara mengobati yang bersangkutan. Betul sekali Pak ya. Jadi lingkungan tuh sangat berpengaruh Iya, Pak ya untuk pencegahan ini. Baik, rekan Alwi ada yang mau bertanya? Pak, izin Pak, saya melenceng dari topik nih Pak. Saya melihat ada gedung yang menurut saya ya megah gitu ya. Dan di sini ada jargonnya nih, polisi bukan sekedar profesi tetapi juga sebuah jalan untuk mengabdi. Nah, Pak, mohon dijelaskan Pak, ini gedung apa sih Pak? Baik, ini adalah gedung SPKT yang memang kita sempurnakan, kita buat di mana kita lebih mengedepankan bagaimana caranya masyarakat itu merasa terlayani di khususnya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian, baik perizinan, pembuatan SIM, kemudian pembuatan laporan, kehilangan apapun kita menjadikan jadi satu sini. Lapor narkoba bisa Pak? Bisa di sini, semuanya bisa ada. Oke, nanti kita bisa lihat. Boleh Pak, kita mau lihat Pak dalamnya Pak. Jadi sama seperti kita memberikan pelayanan kepada bank, jadi nanti masyarakat akan mengambil apa sih pelayanan yang mereka butuhkan. Ada SPKT, SKCK, surat keterangan bebas narkoba maupun SIM. Oh, ada ya Pak ya. Jadi semuanya ada di SKBN sini. juga ada di sini. Tinggal datang satu tempat Ya. bisa mengurus segalanya di sini Pak ya. Ya. Wah, Mantap ya. luar biasa. luar biasa. Kemudian nanti ada nomor antri, kemudian di sini ada tempat duduk ya, masyarakat ya. Duduk ya. Iya. Ini ada juga nih ruang konsultasi. Jadi Ya. Pak mau konsultasi apa? Konsultasi apa ya? Nah, silakan. Jadi semua termasuk di sini pun kami memonitor setiap laporan dari masyarakat, baik itu laporan yang melalui call center maupun yang lewat WA Kapolres. Oke. Oh jadi Ya. dibuka Pak? Dibuka. WA Kapolres juga terbuka untuk Terbuka, publik ya Pak? Jadi Mantap ini. Jadi kita langsung bisa mengetahui setiap ada kejadian, laporan masyarakat sekecil apapun, kita langsung tindak lanjuti. Nah, kita langsung diawasi oleh anggota langsung. Langsung WA ke Bapak Kapolres Langsung. ya, luar biasa Pak. Kadang kan Dan malah langsung ada yang ke Instagram, ke DM, langsung kita langsung tindak iya, lanjuti. iya. Nah, arahan dari Bapak Kapolri kan kita harus menanggapi semua laporan Iya. dari masyarakat ya Pak? Apapun itu kita tanggapi. Alhamdulillah kita juga. Nah, ini perizinan semuanya. Tuh. Ya, jadi semuanya bisa langsung digital ya. Udah maju dan Ya. canggih ini Polres Cimahi ini. Nah, ini untuk EKBN. Surat keterangan bebas narkoba ada Ya. di sini ya Pak. Oke. yang mau ngurus sekolah ya, biasanya Ya, ya. sekolah, kemudian daftar kerja semua di sini. Jadi Kemudian pelayanan prima ini yang utama ya Pak ya, di Polres. kemudian ada ruang bermain anak. Jadi apabila kita masih melakukan ini, Bawa anak ya Pak, bisa Iya. dititipin di situ. Pak, Polres Cimahi sudah mendapatkan BBK BBBM. kemarin sudah diajukan karena ini memang baru Oke. baru bulan Januari kita ini kan. Jadi ini menuju ke BBK BBBM ya Pak. Semua fasilitas untuk itu ada ya. Ya, Menurut kita mah ini udah lulus ya. Buat anak, kemudian termasuk pembuatan SIM juga. Ini daftarnya di sini semua. Di sini daftarnya. Nah, nanti baru langsung ke sana. Nah, kemudian untuk meningkatkan pelayanan juga, kemudian ada ruang laktasi, ya, kemudian ada ruang ramah kelompok rentan. disabilitas ya betul Pak. Nah, jadi dia disabilitas, jadi toiletnya pun kayaknya khusus ke toilet yang masyarakat yang disabilitas. Ya, mantap banget ya Kak ya. Iya, semua banget. udah ada di sini, fasilitas lengkap, tempat nyaman. Ya. Dari pihak kepolisian juga kan tentu saja kita harus bisa mendorong bagaimana masyarakat mempunyai kecintaan terhadap ini ya pelayanan kepolisian. Di satu sisi, kemudian juga kita harus bisa mengajak masyarakat untuk mempunyai integritas. Nah, maka dari sini kita ada namanya warung kejujuran. Wah, ini ya benar-benar. Nih bagi yang mau datang ke Polres Cimahi ada warung kejujuran, tapi jangan lupa bayar. Nah, jadi warung kejujuran ini semua silakan di masyarakat yang nanti ngambil, bayar sendiri. Self service ya Pak Yes. ya. Jadi situlah kita nanti mengajarkan bagaimana rasa kejujuran. Kan bisa saja sekarang saya ambil 2, kemudian saya bayar 1. Ini kan dikembalikan lagi kepada yang Itu bersangkutan. inget dulu Pak, setelah ngambil 5 gorengan ngaku 3 ya Wi ya.
Kak, ada loh Kak, tiket fungsi ada standby di sini loh. Ya, rumah ini ada untuk konsultasi. Oh gitu Pak, dari Satpam apa ini? Semuanya, dari Intel, kemudian dari Lantas, Narkoba, kemudian dari Reski. Semua ada Pak ya. Semua ada. Jadi betul sekali di sini masyarakat tidak usah kemana-mana, satu tempat bisa menyelesaikan semua masalah ya Pak ya. Insya Allah. Terakhir banget nih Pak, terakhir banget. Mungkin Bapak bisa memberikan satu closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait penanggulangan narkoba di Polres Simani. Baik, kepada masyarakat, ya, apapun, siapapun Anda, jauhi narkoba. Mari berprestasi tanpa sensasi. Dan ingat, teruslah berbuat baik, walaupun keadaan tidak selamanya baik, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk semua orang. Mantap, saya mau tepuk tangan nggak bisa. Pak, terima kasih banyak atas waktunya hari Siap, ini ya sama-sama. Pak. Semoga Polres Sukses. Cimahi sukses selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Sukses semua ya. Sukses Bapak. Selama ada pelayanan di sini, kita menjadi terasa sangat terbantu. Saya tadi mengurus SKCK dan pelayanannya sangat ramah dan tepat, memuaskan. Jadi dari petugasnya juga sangat informatif, terus kita juga dikasih tahu step by step-nya, terus untuk hasilnya juga sangat cepat. Sekian podcast dari kami, saya Winda. Dan saya Alwi. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita perangi narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Say no to drugs. Poklet 11. Lead, learn, inspire.